Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Karena memang hari ini kita masih beribadah di tempat kita, di rumah kita masing-masing. Karena kondisi waktu yang belum memungkinkan untuk kita beribadah di gereja bersama-sama bertemu dengan saudara seiman yang lainnya. Mari kita buka di Alkitab kita di dalam surat Petrus yang pertama. Surat Petrus 1 ayat 1 sampai yang 13. Surat Petrus yang pertama. 1 Petrus pasal 1. Salam. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Britinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pikiran kita atau memori pikiran kita itu lebih gampang menangkap sesuatu atau merekam sesuatu yang negatif dibandingkan yang positif. Makanya kalau pikiran kita diisi oleh hal-hal yang negatif, hal-hal yang bersifat hoax di dalam pikiran kita, itu akan membuat kita dikuasainya, dan sehingga tindakan-tindakan kita pun tindakan-tindakan yang tidak akan memuliakan nama Tuhan, tindakan-tindakan yang tidak akan membuktikan iman kita makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita isi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif tentang karya Tuhan, tentang kasih Tuhan yang luar biasa dan dahsyat dalam hidup ini, sehingga tindakan kita hari ini dan seterusnya itu tindakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang memuliakan nama Tuhan dengan apa yang kita lakukan bersama-sama. Dan hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu kasih Kristus yang tak terbatas. Bapak Saudara yang terkasih dengan Tuhan, kasih Kristus yang tak terbatas itu berlaku bagi setiap kita, latar belakangan apapun juga, kaya, tua, miskin, muda, orang berpendidikan atau tidak,
latar belakang apapun juga dia jahat atau tidak, semua kasih Kristus yang tak terbatas berlaku bagi setiap kita tanpa terkecuali. Dan kita bisa melihat kasih yang tak terbatas ini pun berlaku kepada Petrus. Kita tahu bahwa Petrus adalah murid atau rasul yang dipilih oleh Tuhan, tetapi dia menyangkal Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana dia menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Dan bukan hanya itu saja, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sejarah gereja mencatat juga bahwa Rasul Petrus ini ketika terjadi penganiayaan yang hebat di kota Roma. Karena memang Roma dipimpin oleh kaisar yang sangat kejam, yaitu Kaisar Nero. Ibunya dibunuh, bibinya diracun. Dan orang-orang Kristen yang ada di kota Roma, ada di sekitar Roma, ditangkap, dibunuh, dilemparkan kepada binatang buas, dijadikan gladiator, bahkan ratusan orang, ribuan orang diikat di dalam tiang-tiang di taman rekreasi Nero, dan mereka dibakar hidup-hidup. Dan itu membuat orang makin muak apa yang dilakukan oleh Nero. Dan juga orang-orang Kristen makin hari makin mengalami anehnya yang hebat. Dan itu membuat khawatir, takut, cemas di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Sehingga orang-orang Kristen mendesak dan menghimbau kepada Rasul Petrus untuk keluar dari Roma untuk menyelamatkan dirinya. Dan Petrus mengikuti anjuran atau nasihat dari jemaat yang dia pimpin. Dia akhirnya mau meninggalkan kota Roma. Tetapi sampainya di ujung atau di tepi kota Roma, Petrus berjumpa dengan Tuhan. Dan dalam perjumpaan dengan Tuhan itu membuat Petrus terkejut. Petrus akhirnya berkata, "Quo vadis Domine?" Hendak kemana engkau pergi Tuhan? Dan Tuhan menjawab, Roman crucifixi et iterum. Aku pergi ke Roma untuk disalibkan kedua kalinya. Seketika itu juga membuat Petrus sadar bahwa ia telah lari dari tanggung jawabnya. Dia lari dari apa yang mestinya dia lakukan sebagai seorang pemimpin. Bagaimana dia harus menjadi contoh teladan dan mengayomi umatnya, jemaat yang dia pimpinnya. Tetapi hari itu dia keluar dan pergi meninggalkan tanggung jawab itu. Sehingga pada akhirnya dia menangis terseduh-seduh. Dia menyesal dan dia bertobat dan akhirnya dia kembali ke Roma. Dan dia kembali kepada jemaat yang dia tinggalkan. Sampai pada akhirnya dia ditangkap oleh Kaisar Nero. Dan akhirnya dia dibunuh. Dia dibunuh, disalibkan. Tetapi berkata, aku tidak layak untuk mati disalib seperti Tuhanku. Sehingga pada akhirnya dia disalib dengan kepala ke bawah. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana Rasul Petrus ini mau memberikan nyawanya. Dia berkorban untuk Tuhan. Karena apa? Karena kasih yang tak terbatas itu mengerjakan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Kasih yang tak terbatas itu juga berlaku buat setiap kita, Bapak Saudara. Untuk mengerjakan banyak hal di dalam hidup ini. Sehingga apa yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Kita berbicara tentang kasih yang tak terbatas itu, Bapak Saudara. Yang pertama, kasih yang tak terbatas. Berbicara tentang kasih karunia yang memilih. Kita baca di dalam ayat 1 dan 2. Dan Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya kita taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang pendatang yang tersera, diaspora di Pontus, Galatia, dan Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, ini mengingatkan kita bahwa kita adalah perantau atau pendatang di bumi ini. Seperti apa yang diutarakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 dan Ibrani 11 ayat 13.
Kita adalah perantau, kita adalah pendatang. Tetapi kita juga sadar dan tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita harus berbahagia Bapak Ibu Saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ada miliaran orang jiwa di dunia ini. Dan salah satunya kita adalah orang yang percaya kepada Dia. Kita adalah orang-orang yang terpanggil. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Seperti apa yang dikatakan Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi Tuhanlah yang memilih kita menjadi umatnya. Tuhanlah yang memilih kita menjadi orang percayanya. Bukan karena kita. Jadi rencana Allah yang kekal atas orang-orang percaya memungkinkan pemilihan itu terjadi. Terjadi atas setiap saudara dan saya. Dan dasar pemilihan Allah itu adalah karena kasih-Nya yang besar. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena apa yang kita lakukan. Bukan. Tetapi karena kasih-Nya yang besar. Jadi kita harus berbahagia karena Allah telah memilih kita. Tuhan punya maksud dan rencana dalam hidup kita ketika Tuhan memilih setiap kita menjadi orang-orang pilihannya, menjadi orang-orang percayanya, supaya kita taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Kristus. Jika kita menyadari bahwa kita dipilih oleh Allah dan bukan kita yang memilih Allah, maka keputusan hidup untuk mentaati Allah atau Kristus di dalam hidup ini menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Ketaatan kita adalah ketaatan yang absolut, ketaatan yang mutlak, sekali dan selama-lamanya. Sehingga salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita dipilih oleh Allah adalah taat pada perintahnya. Taat kepada apa yang diperintahkannya. Taat kepada firman-Nya. Sehingga apa yang kita lakukan, yaitu apa yang kita lakukan dalam hidup ini memuliakan nama Tuhan. Mencerminkan kita sebagai orang-orang pilihannya Allah. Mencerminkan kita adalah sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Jadi tindakan kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan itu mencerminkan bahwa kita layak menjadi orang-orang yang dipilih Allah. Makanya pikirkan hari ini dalam hidup ini, apa yang kita sudah lakukan dalam hidup ini, apakah mencerminkan kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kalau kita belum memuliakan atau mencerminkan bahwa kita adalah murid-muridnya Allah. Kita adalah murid-muridnya Tuhan. Kita orang pilihannya Tuhan. Hari ini tepat waktunya kita berubah dan bertobat. Sehingga sungguh kasih Kristus yang tanpa batas itu memampukan kita untuk memuliakan nama Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Dan itu menjadi cerminan, gambaran bahwa kita adalah benar. Kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Kasih Kristus yang tak terbatas memungkinkan kita untuk melakukan segala sesuatunya dan memuliakan Tuhan. Mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, kasih Kristus yang tanpa batas. Berbicara tentang kasih karunia yang menguatkan dalam ujian. Ayat 5 dan 7 sampai 7 saya bacakan di sana. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembira akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa di dalam hidup ini ada banyak ujian dan cobaan. Tetapi ujian dan cobaan itu memungkinkan iman kita menjadi murni. Sementara menantikan kegenapan keselamatan kekal, kemurnian iman kita akan diuji. Alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menguji iman adalah berbagai-bagai pencobaan agar iman kita lebih terbukti mulia dari emas yang fana. Kita harus melewati ujian itu. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau emas itu dimurnikan, emas itu dibakar, emas itu ditempa, supaya emas itu menjadi murni. Demikian juga hidup kita dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percayanya Tuhan. Iman kita harus menjadi murni di dalamnya. Dan iman itu harus diuji, dan ujian cobaan memungkinkan iman itu menjadi murni. Oleh sebab itu Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, izinkan dalam hidup ini bahwa ketika kita dicobai, kita diuji oleh Tuhan dengan berbagai-bagai ujian dan pencobaan di dalam hidup ini, mari sama-sama kita melewatinya. Dan mari kita sama-sama bergantung kepada kekuatan Tuhan. Karena ada penyertaan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Sehingga memungkinkan kita bisa melewati setiap ujian demi ujian di dalam hidup ini. Dan kita tampil jadi pemenang. Mungkin Bapak Ibu Saudara diuji dalam masalah kesehatan. Engkau mengalami sakit penyakit. Tetapi bersama dengan Tuhan engkau bisa melewatinya. Dan engkau menang di dalamnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara dengan diuji tentang perekonomian Bapak Ibu Saudara di masa-masa sulit seperti ini, percayalah kekuatan Tuhan akan memampukan engkau untuk melewatinya. Asal engkau punya iman bahwa bersama dengan Tuhan kita cakap melewati segala sesuatunya. Bersama dengan Tuhan kita cakap untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Sehingga kita tampil jadi pemenang dan melalui hidup kita nama Tuhan ditinggi, diagungkan. Apapun ujian Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara, masing-masing punya ujiannya masing-masing. Tetapi kita harus mengalahkan setiap ujian itu dan memungkinkan melalui ujian itu iman kita tampil. Iman kita menjadi murni di dalamnya. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Jangan biarkan melalui ujian-ujian itu kita kalah. Tetapi kita harus mengalahkan ujian-ujian itu bersama dengan Tuhan. Sehingga ujian-ujian itu yang kita kalahkan memungkinkan iman kita muncul menjadi murni di dalamnya. Oleh sebab itu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus Yesus, bahwa ayat yang kelima di sana dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah sedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ada kekuatan Allah memampukan kita sampai pada zaman akhir. Memampukan kita untuk melewati setiap ujian demi ujian. Memampukan kita untuk melewati setiap cobaan demi cobaan. Sehingga melalui itu semuanya nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Kasih Kristus yang tanpa batas. Kasih karunia yang menguatkan, memampukan kita dalam ujian atau menghadapi setiap ujian dalam hidup ini. Yang ketiga, kasih Kristus yang tanpa batas adalah kasih karunia yang memberi keselamatan. Setiap orang di dalam dunia ini membutuhkan keselamatan. Maka setiap orang berkata selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Seyogyanya dalam kata-kata selamat itu setiap orang selamat di pagi hari, selamat di siang hari, selamat di sore hari, selamat di malam hari. Dan keselamatan itu dibutuhkan setiap orang. Dan agama-agama memang mengajarkan tentang keselamatan. Tetapi keselamatan yang pasti hanya di dalam Yesus Tuhan saja.
Ayat 8 dan 10 di sana dikatakan, ayat 8 sampai 10. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Sejak lama keselamatan kekal diteliti oleh para nabi yang bernubuat tentang kasih karunia atau anugerah. Keselamatan itulah yang menjadi tujuan kehidupan kita di dalam Kristus. Tujuan hidup kita di dalam Kristus adalah keselamatan kita, keselamatan kekal. Dan keselamatan yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang manusia diberikannya, manusia bisa diselamatkan selain di dalam nama Yesus saja. Tidak ada yang nama yang bisa menyelamatkan, hanya Yesus saja. Bisa Rasul mengatakan demikian di dalam kehidupan kita. Ia menyediakan bagi kita bukan karena pekerjaan atau perbuatan kita, tetapi semata-mata karena kemurahannya bagi orang yang percaya. Keselamatan itu bukan karena usaha, upaya manusia, bukan karena pekerjaan, jerih lelah, upaya manusia, tetapi karena pemberian Tuhan, karena kemurahan Tuhan, hanya karena anugerahnya, hanya karena kasih karunia-Nya saja. Kasih karunia yang diberikan kepada setiap orang yang mau meresponi dia. Sehingga pada akhirnya keselamatan itu menjadi milik bagian orang-orang yang meresponinya. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih karunia yang memberi keselamatan diberikan kepada kita, setiap kita hari ini. Buat Bapak saudara yang meresponi dia, sang pemberi keselamatan itu, yaitu Yesus. Syarat menerima keselamatan ada percaya kepada dia. Oleh sebab itu Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama dalam hidup ini kita mempercayai Tuhan bahwa di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, keselamatan itu tersedia. Tidak ada di tempat yang lainnya. Makanya jangan gantikan Yesus dengan yang lainnya, karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan hari-hari ini, yuk kita semakin hari semakin maju di dalam Tuhan. Apapun ujiannya, apapun juga masalahnya, apapun situasi dan kondisinya, seharusnya kita makin hari makin maju di dalam Tuhan. Karena kita punya Allah yang sudah memilih kita. Karena kita memiliki Allah yang memampukan kita untuk melewati setiap masalah, ujian, cobaan di dalam kehidupan kita. Karena kita punya Allah yang menyelamatkan kita. Bukan hanya keselamatan hari ini, tetapi keselamatan yang kekal. Itu sediakan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Maju terus di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.